Hai semuanya, ketemu lagi di video pembelajaran kimia. Kali ini topik yang saya bawa adalah penyetaraan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Mari kita mulai. Penyetaraan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi ada 6 tahap secara umum. Yang pertama, pecah reaksi menjadi 2, yaitu oksidasi dan reduksi secara terpisah. Yang kedua, tambahkan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi dan elektron yang diikat pada reaksi reduksi. Yang ketiga, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa. Yang keempat, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O. Yang kelima, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Yang keenam, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Kita langsung saja masuk ke contoh soal untuk lebih memahami tahapan-tahapan dari penyetaraan reaksi redoks dengan cara ion elektron. Masuk yang pertama. Saya ada berikan di sini satu contoh reaksi di mana kita akan menyetarakannya dengan cara metode setengah reaksi dan dalam suasana asam. Kita lihat langkah-langkah yang tadi. Ini langkah pertama, pecah reaksi menjadi 2, yaitu oksidasi dan reduksi. Jadi kita harus melihat atom apa yang biloksnya berubah. Di sini Mn plus 7, sedangkan di sini plus 2. Jumlah Mn di sini 1, jumlah Mn 1. Jadi ini mengalami penurunan sebanyak, penurunan itu berarti reduksi sebanyak 5. Kemudian di sini biloks C itu plus 3 ya. Oke, sedangkan biloks C di sini plus 4. Oke, jadi udah tahu ya cara menentukan biloks. Nah, sebelum kita pisahkan, kita harus buat setara dulu ya atom-atom yang biloksnya berubah. Nah, tadi kan Mn udah setara tuh, jumlahnya di sini 1, di kanan juga 1. Nah, sedangkan untuk C belum setara nih, karena di kiri ada 2, di kanan ada 1. Jadi, koefisien ini langsung kita tentukan di awal saja. Jadi sekarang jumlah atom C yang mengalami perubahan biloks itu sudah sama, kiri dan kanan. Nah, karena ada perubahan dalam jumlah atom C, maka yang plus 3 ini kita ubah menjadi plus 6 ya. Karena kan plus 3 untuk satu atom C. Nah, sekarang kan atom C-nya di sini ada 2, maka kita tuliskan plus 6. Dan di sini kan atom C-nya juga 2 nih. Jadi kita tuliskan plus 8. Jadi plus 8 lah yang kita pakai untuk melihat berapa perubahan oksidasinya. Jadi perubahan oksidasinya di sini adalah sebesar 2 ya, bukan 1, bukan 3 ke 4, tapi 6 ke 8. Karena diperhatikan jumlah atomnya. Sekarang kita pisahkan ya. Kita pisahkan kedua reaksi ini menjadi satu oksidasi, satu reduksi ya. Jadi satu reaksi oksidasi, satunya lagi reaksi reduksi. Kita pisahkan menjadi 2 reaksi. Nah, tadi reaksi oksidasi C2O42- menjadi 2CO2 ya. C2O42- menjadi 2CO2. Ini reaksi oksidasinya. Terus reduksinya berarti dari MnO4- menjadi Mn2+. MnO4- menjadi Mn2+. Nah, jadi ini langkah yang paling pertama sekali kita lakukan kalau kita mau menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Kita pecahkan reaksinya yang oksidasi dan reduksi. Langkah kedua, tambahkan jumlah elektron yang dilepas pada oksidasi dan elektron yang diikat pada reaksi reduksi. Jadi, kalau kamu melihat reaksi oksidasi, maka elektronnya itu dilepas.
Dilepas artinya elektronnya di sebelah kanan, gitu kan ya. Tambahkan elektron yang diikat pada reaksi reduksi. Nah, jadi langsung tambahkan aja di sini elektron. Seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa langsung ditambahkan yang namanya elektron. Oksidasi itu elektronnya harus di kanan karena melepas. Reduksi elektronnya harus di kiri karena mengikat. Jangan sampai terbalik konsepnya ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah elektron yang akan kita lepas pada oksidasi atau yang kita ikat pada reduksi? Jumlah elektron itu kita lihat dari perubahan biloks yang ada di atas ya. Perubahan biloksnya pada reaksi reduksi atau oksidasinya itu berapa? Itulah jumlah elektron yang akan kita lepas atau kita ikat. Jadi, kita lihat reaksi oksidasi. Di sini reaksi oksidasinya itu perubahan biloksnya dari plus 6 menjadi plus 8. Maka di sini elektronnya sebanyak 2 dilepas. Kemudian, untuk reduksi, di sini perubahan bilangan oksidasinya 5, 7 ke 2. Jadi, jumlah elektron di sini 5. Nah, kita tahu bersama bahwa yang namanya elektron itu punya muatan ya. Muatan elektron itu sama dengan negatif 1. Jadi 1 elektron ini artinya bermuatan negatif 1. Kalau 2 elektron berarti artinya mengandung 2 muatan negatif. Sekarang langkah yang ketiga, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa. Oke, jadi penambahan H+ ataupun OH- itu mempunyai tujuan. Ya, tujuannya adalah menyetarakan muatan. Jadi kita akan melihat muatannya itu udah setara atau belum. Kalau misalnya belum setara, kita akan menambahkan H+ kalau diminta suasana asam. Dan kita akan menambahkan OH- kalau diminta suasana basa. Bagaimana cara melihat muatan setara atau belum? Mari kita cek. Oksidasi di sini, di kiri muatannya berarti koefisiennya di sini 1. C2O4 itu koefisiennya 1. C2O4 itu muatannya negatif 2. Jadi di kiri ada muatan negatif 2. Negatif 2 di kiri yang oksidasi ya. Negatif 2. Di kanan CO2 itu tidak bermuatan atau 0. Nah, elektron tadi kan muatannya negatif 1 tuh. 1 elektron itu muatannya negatif 1. Jadi kalau 2 elektron muatannya berarti negatif 2. Jadi di kanan juga sudah negatif 2. Nah, jadi di reaksi oksidasi ini ternyata muatannya itu sudah setara. Apakah kita perlu menambahkan H+ atau OH-? Maka jawabannya tidak perlu. Karena tadi tujuan penambahan H+ atau OH- adalah untuk menyetarakan muatan. Jadi kalau misalnya ketemu dengan menambahkan elektron sebanyak perubahannya yang tadi, muatannya sudah sama kiri kanan. Berarti kalaupun diminta suasana asam, nggak usah lagi ditambahkan H+ atau OH- kalau misalnya suasana basa. Jadi ini yang oksidasi udah selesai nih. Sekarang kita cek yang reduksi. Nah, yang reduksi di sini dari MnO4- itu negatif 1 ya. 5 elektron itu berarti negatif 5. Negatif 1 tambah negatif 5 berarti total di kiri sini ada muatannya minus 6. Ya, total di kiri. Nah, total di kanan itu cuma Mn2+ berarti plus 2. Nah, coba diperhatikan. Muatannya udah sama nggak kiri kanan? Min 6 plus 2. Oh, ternyata nggak sama. Beda ya. Nah, karena beda, maka kita perlu menambahkan H+ atau OH-. Nah, kebetulan soalnya ini diminta suasana asam. Maka kita memakai H+. Jadi H+ yang akan kita tambahkan. Nah, pertanyaannya berapa H+ yang akan kita tambahkan? Atau berapa OH- yang akan kita tambahkan? Nah, untuk menambahkan H+, ya, kalau dia H+, H+ itu ditambahkan pada ruas yang muatan
rendah. Jadi ini ruas yang muatannya rendah. Ditambahkan pada ruas yang muatannya rendah. Ruas yang muatannya rendah. Kalau nanti OH- itu ditambahkan di ruas yang muatannya yang besar. Nah, jadi ini untuk syarat penambahan H+ atau OH-. Nah, sebanyak berapa kita tambahkan, itu sebanyak selisih muatan kiri kanan. Tambahkan sebanyak selisih muatan kiri kanan. Kiri kanan. Nah, muatan kiri kanan selisihnya ini berapa? -6 ke +2, itu berapa? Ini selisihnya itu sama dengan 8. Karena diminta suasana asam, maka 8H+ lah nanti yang akan kita tambahkan. Nah, karena H+ yang kita tambahkan, maka tadi kalau H+ ke ruas muatan yang rendah. Muatan yang rendah yang mana? Yang sebelah kiri, yaitu -6. Jadi di sini 8H+. Seandainya diminta suasana basa, maka kita tambahkan 8OH- di ruas yang besar, berarti sebelah kanan. Oke, seperti itu ya. Langkah selanjutnya, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul H2O. Nah, tadi untuk reaksi oksidasi, muatannya udah sama. Jumlah atom H-nya juga itu pasti sudah sama. Nah, untuk reaksi reduksi ini, karena muatannya nggak sama, pasti jumlah H-nya juga belum sama. Ya, kita cek. Di kiri ada 8 jumlah H. Di kanan masih 0. Jadi kita tambahkan H2O di sebelah mana nih? Nah, di sebelah kanan. Kita tambahkan H2O di sebelah kanan. Nah, supaya H-nya sama-sama 8, berapakah banyaknya H2O yang kita tambahkan? Tepat sekali jawaban kalian. Itu sebanyak 4. Supaya 8, 4 kali 2. Oke. Jadi sekarang dicek lagi. O-nya 4, O-nya 4, hanya 8. Oke, udah setara semua. Nah, inilah sampai sini untuk penambahan H2O. Nah, ini langkah selanjutnya. Setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Maksudnya di sini, kita harus menyamakan jumlah elektron yang terlibat di reaksi oksidasi dan dengan jumlah elektron yang terlibat di reaksi reduksi. Dengan cara kita membuatnya sama. Supaya sama 2 dan 5, maka yang 2 ini kali 5, jadi cari KPK-nya yang paling dekat. Yang 5 ini kali 2 gitu. Jadi dikali semua ya. Ini saya hapus, ini tadi yang 8 ya, biar muat. Oke. Kemudian selanjutnya ini tinggal setelah dikali dijumlahkan aja. Jadi nanti elektronnya di sini akan menjadi 10. Di sini juga akan jadi 10. Nah, yang lain koefisiennya ini kan kali 5. Jadi kali 5 itu kena semua. Kali 2 ini berarti juga semua koefisien kena ya. Langkah terakhir dari penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi adalah dijumlahkan. Nah, jadi ini finalnya ini. Jadi setelah kita udah samakan jumlah elektronnya dengan cara mengalihkan ke KPK terdekat, maka ini kita jumlahkan. Oke. Jadi langsung aja ya. Ini kan udah kali 5 nih. Jadi kena kali 5 semua. Berarti ini menjadi 5 C2O4 2-. Oke, udah habis ya. Ini kan dijumlahkan. Ini kali 2. Berarti di sini tambah 2 MnO4-. Nah, elektronnya ini kan nanti akan 10. Di sini juga 10. Jadi elektronnya di sini nanti akan mati satu sama lain ya. Jadi kenapa disamakan jumlah elektron nanti supaya di reaksinya, reaksi redoksnya yang setara, elektron sudah tidak kelihatan lagi. Oke, ini kali 2. Maka 8H+ menjadi 16H+. Menjadi, ini tadi kali 5, berarti 10 CO2 ditambah elektronnya udah habis ya, udah mati. Ini kali 2 berarti 2 Mn 2+ ditambah
kali 2 nih, berarti 8H2O. Nah, ini reaksinya sudah selesai dengan suasana asam. Nah, kita cek apakah reaksi kita ini sudah tepat atau belum. Nah, reaksi redoks yang ada ionnya itu setara kalau jumlah atomnya sama ya. Jumlah atomnya itu sama. Dan jumlah muatannya juga sama. Maksudnya yang sama apa? Maksudnya yang sama adalah dari kiri ke kanan jumlahnya sama. Atom dan muatannya sama, maka reaksinya udah benar. Oke, kita cek satu-satu jumlah atom dulu. Atomnya yang di kiri itu 10 ya, 25. 10 juga di kanan. O-nya itu ini 20, ini 18. Ya. Ini 8, sorry. Berarti 28, ini 20 tambah 8, 28. C dan O-nya udah sama. Mn-nya 2, Mn-nya 2. Hanya 16, hanya 16. Jadi dari segi atomnya udah sama, kiri kanan. Segi muatan, 5 kali 2 minus, berarti ini minus 10, minus 2, berarti minus 12. Minus 12 ditambah 16 plus, berarti di sebelah kiri total muatan itu plus 4. Di kanan ini muatannya 0, ini berarti 2 dikali plus 2 plus 4, ini 0, berarti totalnya juga plus 4. Nah, dari segi jumlah atom dan muatan sudah sama, maka sudah benar. Jadi inilah cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana asam. Soal kedua, kita akan kerjakan untuk suasana basa. Oke, sekarang kita akan mengerjakan penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi untuk suasana basa. Jadi langkah pertama sama ya, kita pecahkan reaksinya menjadi 2, yaitu oksidasi dan reduksi secara terpisah. Maka kita cek dulu atom-atom yang biloksnya berubah. Di sini N-nya biloksnya min 2 ya. Di sini 0. Untuk yang satunya lagi yaitu si C, di sini plus 4, di sini plus 2. Jadi kita bisa lihat biloks-biloksnya yang berubah yaitu atom N dan atom C. Nah, selanjutnya kita cek dulu jumlah atom-atom yang berubah biloksnya. Jumlah atom N di kiri ini sudah 2. Di kanan juga sudah 2. Maka udah setara. Jadi koefisiennya Z ini kita tidak ubah. Untuk jumlah atom C di kiri sudah 1, di kanan juga sudah 1. Jadi tidak ada kita ubah koefisien di awal. Karena untuk jumlah atom-atom yang mengalami perubahan biloks sudah sama. Tapi untuk N2 di sini, ini kan minus 2 untuk satu atom N di sini. Jadi kan di sini ada 2 jumlah atom N ya. Jadi yang kita pakai adalah bukan min 2, tapi min 4. Kenapa kita pakai min 4? Karena jumlah N-nya di sini 2. Oke. Kita langsung tarik saja. N-nya itu berarti minus 4 ke 0. Jadi ini mengalami kenaikan. Maka ini reaksi oksidasi sebesar 4. Jadi oksidasinya ada 4. Kemudian yang si C. C itu plus 4 ke plus 2. Itu mengalami penurunan. Maka kita katakan reduksi sebanyak 2. Nah, setelah itu kita pecahkan reaksinya menjadi oksidasi ya dan reduksi. Tadi oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron ya. Oksidasi berarti N2H4 menjadi N2. Nah, ini langsung aja kamu tambahkan elektron. Berapa elektron? Lihat, oksidasinya itu sebesar berapa? Sebesar 4. Maka langsung tambahkan aja di sini 4 elektron. Untuk reduksi, jadi CO3 2-. Nah, reduksi kan mengikat elektron, berarti langsung tambah elektron di sini. Nah, elektronnya berapa? Ya, perubahan reduksinya kan 2, maka di sini kita tulis 2 elektron. Nah, ini menjadi apa tadi? Ini menjadi CO. Oke. Nah, inilah langkah pertama untuk penyetaraan reaksi redoks. Dengan cara basa sama ya. Dengan cara yang pertama tadi, yang asam. Konsepnya masih sama. Nah, yang kedua,
Ini, tambahkan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Ini sudah saya kerjakan juga ya. Jadi sudah saya kerjakan tadi di awal. Jadi ternyata udah ikut, ini langkah kedua. Ini ya. Jadi ini dari mana? Tadi sudah saya jabarkan, itu dari perubahan biloxnya. Kemudian, angka ketiga ini. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam dan ion OH- dalam suasana basa. Nah ini kan diminta suasana basa nih. Suasana basa berarti nanti yang kita tambahkan OH-. Di ruas mana kita tambahkan OH- tadi? Yang soal pertama itu di ruas yang muatannya besar ya. Jadi di ruas yang muatannya besar. Oke. Nah, kita akan cek muatan dulu. Karena kalau muatannya udah setara kita tidak perlu menambahkan OH- di sini. Tapi kalau belum kita perlu. Nah, untuk oksidasi di sini muatannya 0 di kiri ya. Muatannya di kiri itu 0. Di kanan N2 itu 0. Elektron itu kan satu elektron minus 1 ya. Jadi di sini ada 4 elektron. Berarti di sini ada minus 4. Oke, jadi muatannya ini belum setara. Jadi kita memerlukan penambahan OH- di reaksi oksidasi yang pertama ini. Di mana kita tambahkan OH- di muatan yang besar. Mana lebih besar 0 atau minus 4? Maka jawabannya adalah 0. Jadi OH- di sini kita tambahkan di ruas sebelah kiri. Nah, sebanyak berapa kita tambahkan OH-? Sebanyak selisih muatan kiri kanan. Muatan kiri kanan selisihnya sebanyak 0K-4 itu berapa sih? Selisihnya? Selisihnya adalah 4. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga kita cek untuk reduksi ya. Untuk reduksi di sini CO32- sudah menyumbang muatan 2 negatif. 2 elektron berarti menyumbang 2 negatif juga. Jadi ini sudah menjadi minus 4 ya. Nah, sedangkan di sini CO kan senyawa netral, jadi ini 0. Nah, jadi kira-kira OH- kita tambahkan di mana? Iya, tepat sekali. Di sebelah kanan sebanyak min 4 ke 0, 4 juga berarti 4 OH-. Oke, jadi penambahan OH- pada suasana basa konsepnya sama seperti penambahan H+ pada suasana asam. Bedanya hanya nanti di muatan yang besarlah kita letakkan OH- sebanyak selisihnya. Selanjutnya, kita harus menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Ya, jadi kita cek ya, yang oksidasi atom H-nya udah sama nggak kiri kanan? Kita cek oksidasi atom H di kiri 4, di kanan 0. Jadi kita butuh menambahkan H2O karena jumlah atom H ternyata belum setara. Tapi kalau kita ketemunya nanti udah setara, kita nggak perlu menambahkan H2O sama kayak elektron tadi. Jadi di sini kita tambahkan H2O. Pertanyaannya sebanyak berapa kan gitu. H2O kita tambahkan sebanyak, di sini kan hanya 4. Supaya 4 di sini maka kali 2 dong kan. Karena hanya di sini udah 2. Nah, tapi kan di sini ada H juga nih. Nah, kan di sini ada H juga nih. Jadi H-nya itu yang nyumbang bukan cuma dari si OH- ternyata. Ternyata di sini juga ada H. Jadi total H ternyata di kiri ada 8. Jadi hati-hati ya. Hanya itu bukan dilihat dari H+ atau OH-nya doang. Dari senyawanya juga dilihat. Jadi ini harus kita koreksi lagi gitu. Jadi ini yang benar kita tulis berapa? Hanya harus 8, maka ini kali 4. Nah, untuk jumlah O-nya itu otomatis mengikuti ya. O-nya 4, O-nya 4. Jadi otomatis benar gitu. Oke, untuk reduksi juga sama ya. Kita tambahkan H2O di sebelah mana nih? Sebelah kiri ya. Sebanyak 4 di sini, hanya di sini 0, maka sebanyak 2. Oke. Nah, kalau udah sampai seperti ini, kita ke langkah selanjutnya. Setarakan jumlah elektron yang diikat. Oke, ini saya hapus dulu ya. Setarakan jumlah elektron yang diikat. Jadi kita cek, elektronnya sudah berapa sih nih? 4 dan 2. 4 dan 2 itu ketemu di mana? KPK-nya, supaya bisa disamakan. Nah, gitu kan. Maka 4 dan 2 itu ketemunya di 4. Maka yang 4 dikalikan dengan 1,
Yang 2 ini dikalikan dengan 2. Jadi nanti elektronnya akan sama-sama 4. Nah, jadi otomatis nanti elektronnya udah 4 kan, jadi kita matikan aja elektronnya, karena otomatis sudah sama-sama 4 dan dia elektronnya kiri ke kanan mati dong ya. Oke. Maka ini kita akan jumlahkan. Setelah sudah disamakan, ini masuk langkah terakhir. Jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksi. Oke, ini kali 1 ya. Maka ini N2H4 ditambah 4OH- kali 1 kan. Ini kali 2 ditambah 2CO32- ditambah ini kali 2. Berarti 4H2O menjadi ini kali 1 semua yang ada di sini. N2 ditambah 4H2O ditambah kali 2, 2CO ditambah 8OH-. Oke, coba perhatikan ada nggak yang zat-zat yang sama kiri kanan. Kalau ada yang sama itu bisa tewas. Di sini kan ada OH-, ada OH-. Nah, OH- ini 4 akan habis dan di sini akan berkurang 4. Jadi sisanya nanti 4 OH-. Kemudian H2O. H2O-nya akan habis ya. Kebetulan H2O-nya akan habis. Ini habis ke sini. Jadi reaksinya ini nanti akan menjadi N2H4 ditambah 2CO32- menjadi N2 ditambah 2CO ditambah 4OH-. Nah, jadi inilah reaksinya yang sudah selesai. Nah, kita cek muatan dan jumlah atom. Kita cek jumlah atomnya udah samakah? Jumlah muatannya udah samakah? Kalau udah sama, maka udah benar. Jumlah atom, N-nya 2 di kiri, di kanan 2. H-nya di kiri 4, di kanan juga 4 kali 1, 4. C-nya di kiri 2, di kanan 2. O-nya 6, di kiri, maka di kanan 2 ditambah 4, 6. Dari jumlah atom sudah sama kiri kanan. Jumlah muatan. Muatan di kiri N2H4 itu 0. 2CO32- berarti kali 2, 2-nya berarti ini total di kiri -4 ya. Di kanan ini 0, ini 0, ini 4 OH-, berarti -4. Jadi muatannya juga udah sama, maka reaksi redoks kita ini yang cara setengah reaksi sudah benar. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada tadi yang terlewat, belum dipahami, silakan diputar kembali video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan.